Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 205. Hati dan pedang adalah satu, ketika saatnya menggunakan senjata, aku akan menggunakannya secara alami. Dev berkata dengan datar. Oh, apakah kamu berencana melawanku dengan tangan kosong? Kuroki Kawasaki menyipitkan matanya sedikit, lalu memasukkan kembali pedang samurai di tangannya ke dalam magma. Kalau begitu aku akan bertarung denganmu dengan tangan kosong. Saya menyarankan Anda untuk menggunakan pedang samurai Anda. Jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dev berkata dengan tenang. Bocah sombong, kamu telah berkultivasi ke tingkat ini di usiamu, dan masa depanmu tidak terbatas. Sayang sekali kamu terlalu sombong dan tidak tahu diri, jadi kamu harus membayar harga untuk kesombonganmu. Kuroki Kawasaki mendengus dingin, matanya berkilat dingin, dan dia langsung menampar Dev dengan telapak tangannya. Kuroki Kawasaki menyerang. Semua orang di kawah melihat Kuroki Kawasaki menyerang, dan mereka semua menatap dengan mata terbelalak, karena takut melewatkan pertempuran seru sekecil apapun. Angin menderu menerpa Dev. Kekuatan besar meraung seperti angin kencang, dan itu sudah ada di depan Dev dalam sekejap. Di bawah angin kencang telapak tangan ini, bahkan magma yang disemprotkan tersapu, memancarkan semburan api panas. Melihat ini, Dev mengepalkan tangan kanannya, memancarkan cahaya keemasan. Tinju cahaya suci. Dengan satu pukulan, kekuatan spiritual yang tebal itu langsung mengembun, berubah menjadi kepalan besar, dan dengan kejam menuju ke telapak tangan Kuroki Kawasaki. Kekuatan kepalan tangan dan angin telapak tangan bertabrakan dengan keras, dan terdengar suara gemuruh. Kawah membentuk pengeras suara alami, dan suaranya menyebar ke langit. Suara besar membuat semua orang yang berdiri di kawah menutupi telinga mereka, hampir seluruh negara pulau bisa mendengar suara yang memekakkan telinga ini. Kemudian hembusan angin yang besar bergegas ke segala arah, terhalang oleh dinding gunung berapi, dan kemudian bergegas ke atas. Untuk sementara, sebelum semua orang di kawah sempat bereaksi, mereka terlempar oleh kekuatan ini satu demi satu, jatuh dari kawah satu persatu, menimbulkan banyak korban jiwa dalam sekejap. Bahkan Kazuo Kawaguchi jatuh dan terlempar dengan keras ke tanah. Anda harus tahu bahwa mereka yang bisa berdiri di atas kawah adalah semua orang terkuat di dunia seni bela diri negara pulau. Namun saat ini, karena akibat dari pertempuran antara Dev dan Kuroki Kawasaki, orang-orang ini langsung terluka bahkan terbunuh. Bisa dilihat seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam pertarungan antara Dev dan Kuroki Kawasaki. Magma yang awalnya memercik dan mengalir di kawah terlempar keluar dari kawah oleh hembusan angin karena konfrontasi ini, dan jatuh dari langit satu demi satu. Untuk sementara, banyak orang yang tersiram oleh panasnya magma, dan ratapan terus berlanjut. Pada saat ini, bagian luar kawah seperti api penyucian. Tapi Dev dan Kuroki Kawasaki saling memandang setelah pertarungan. Wajah Kuroki Kawasaki menjadi sedikit bermartabat. Lengan kanan sedikit gemetar. Tepat setelah pertarungan pertama, Kuroki Kawasaki merasakan kekuatan tak berujung di tubuh Dev. Hanya butuh satu gerakan dari seorang master untuk bertarung, dan pemenangnya dapat dibedakan. Tubuh Kuroki Kawasaki mulai menyusut terus-menerus, latihannya selama lebih dari 100 tahun membuatnya meragukan dirinya sendiri saat ini. Bahkan jika Dev berkultivasi dari rahim ibunya, dia seharusnya tidak memiliki energi sebesar ini. Meskipun Kuroki Kawasaki terkejut, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Karena meskipun kekuatan tubuh Dev sangat besar, pada akhirnya pasti akan habis. Dan selama dia berada di kawah ini, dia bisa terus menyerap panas magma bawah tanah. Dengan kata lain, dia dapat memiliki aliran input daya yang stabil, tetapi Dev tidak. Ini keuntungan baginya. Nak, biarkan aku melihat berapa banyak energi yang bisa kamu simpan di tubuhmu. Setelah selesai berbicara, Kuroki Kawasaki meraung dan menyerang Dev lagi. Menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dia menebas ke arah Dev dengan ganas. Kali ini, energinya begitu terkonsentrasi sehingga menembus kehampaan dalam sekejap, membuat suara menembus kehampaan yang menusuk telinga. Melihat ini, Dev mengayunkan jarinya sebagai pedang. Cahaya keemasan menyala, dan kekuatan spiritual yang besar keluar dari jari Dev dalam sekejap, lalu diringkas menjadi pedang panjang, dan memotong. Meskipun keduanya tidak menggunakan senjata, mereka mengubah nafas mereka menjadi pedang dan berkompetisi. Terang. Bahkan energi diringkas menjadi senjata, itu juga bertabrakan dengan suara nyaring seperti logam.
Segera setelah itu, pedang Kuroki Kawasaki yang sangat mendominasi dipotong oleh cahaya pedang Dev dalam sekejap, dan energi pedang yang menakutkan tidak berhenti, dan langsung menebas ke arah dada Kuroki Kawasaki. Kuroki Kawasaki mengerutkan kening, dan hanya bisa mundur ke belakang, menghindari energi pedang, tapi kali ini dia mundur. Di mata orang lain, itu dianggap kekalahan. Wajah Kuroki Kawasaki mulai menjadi sangat jelek, dia pikir dia bisa dengan mudah memenangkan pertarungan, tapi saat ini dia benar-benar dirugikan. Sing! Kuroki Kawasaki membuka tangannya dan mengeluarkan pedang samurai dalam sekejap, dan dia mulai menggunakan senjatanya. Pada saat yang sama ketika pedang samurai dicabut, aliran magma lain menyembur keluar, dan kemudian magma tidak hanya mulai mengalir keluar, tetapi kemudian mengalir kemana-mana. Melihat magma mengalir ke kaki Kuroki Kawasaki, tapi Kuroki Kawasaki tidak mengelak. Magma membungkus kaki Kuroki Kawasaki, dan Kuroki Kawasaki masih tidak bergerak. Semburan kabut putih mulai muncul dari magma, dan Kuroki Kawasaki terengah-engah dalam semburan kabut putih. Panas di dalam magma mulai diserap dan diubah oleh Kuroki Kawasaki dalam jumlah banyak. Magma juga mengalir ke kaki Dev, dan Dev tidak peduli, seolah-olah kaki yang menginjak magma itu bukan miliknya. Memegang pedang samurai di tangannya, momentum Kuroki Kawasaki tiba-tiba berubah, dan dia menjadi jauh lebih percaya diri. Memegang katana dengan kedua tangan, dia menebas ke arah Dev di udara. Cahaya pedang perak berkedip, dan Kuroki Kawasaki memusatkan seluruh energinya pada cahaya pedang. Melihat ini, Dev meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev. Ketika pedang pembunuh naga muncul, Kuroki Kawasaki sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira Dev tidak memiliki senjata. Lagi pula, Dev tidak terlihat membawa senjata. Tapi saya tidak berpikir bahwa senjata Dev benar-benar terintegrasi dengan tubuh. Ini adalah tingkat kendo tertinggi, perpaduan antara manusia dan pedang. Namun, Kuroki Kawasaki sudah bergerak, dan Kuroki Kawasaki tidak mungkin berhenti, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan terus menebas dengan pedangnya. Pedang pembunuh naga di tangan Dev mengeluarkan suara mendengung dalam sekejap, dan dia langsung menemuinya. Saat pedang bertabrakan, itu mengeluarkan suara seperti baja. Saat pedang bertabrakan, seluruh kehampaan mulai bergetar hebat, seolah ruang dan waktu kewalahan dan akan runtuh menjadi lubang hitam. Kuroki Kawasaki melihat bahwa tidak ada cara untuk menembus energi pedang Dev, dan kemudian cahaya pedang berubah, dan seluruh orang berubah menjadi pita, dan dia juga menyelesaikan kesatuan manusia dan pedang. Hanya saja pedang manusia Kuroki Kawasaki bersatu, yang kekuatannya masih kurang. Saat seluruh tubuh Kuroki Kawasaki terbalik, pedang samurai di tangannya juga mengirimkan bilah tajam, menutupi seluruh tubuh Dev. Pada saat ini, di mata orang luar, di sekitar Dev, ada banyak Kuroki Kawasaki yang menyerang Dev dengan pedang samurai. Tidak peduli bagaimana Dev melawan, tidak mungkin untuk memblokir serangan dari segala arah. Seni pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap, klon muncul memancarkan nafas. Memegang pedang pembunuh naga yang sama di tangannya, dia mulai mengayunkannya. Tubuh utama dan avatar Dev membentuk lingkaran, dan pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus memancarkan semburan energi pedang. Kali ini, Kuroki Kawasaki langsung kehilangan kesempatannya. Dentang-dentang-dentang. Suara yang jernih dan memekakan telinga keluar. Semua pedang Kuroki Kawasaki diblokir, dan tidak menembus pertahanan Dev. Melihat ilmu seni pedang 9 bayangan Dev, Kuroki Kawasaki tertegun. Sekarang bahkan dia sendiri tidak tahu yang mana tubuh asli Dev. Karena ada satu Dev yang benar-benar bisa merasakan nafas, bahkan aliran darah. Kuroki Kawasaki belum pernah melihat klon yang nyata. Ilmu pedang 9 bayangan adalah keterampilan unik dari keluarga Watanabe. Kuroki Kawasaki telah melihatnya sebelumnya, dan tidak ada kekuatan seperti itu sama sekali. Kuroki Kawasaki sama sekali tidak mengerti bahwa ilmu pedang 9 bayangan tidak dicuri oleh Dev, tetapi diajarkan kepadanya oleh seseorang. Sekarang kekuatan Dev dalam menggunakan seni pedang 9 bayangan lebih tinggi dari siapapun di keluarga Watanabe. Wajah Kuroki Kawasaki menjadi sangat serius. Magma di bawah kakinya terus mengumpulkan panas di tubuh Kuroki Kawasaki. Energi yang baru saja dikonsumsi akan terisi kembali dalam sekejap. Dengan kata lain, kekuatan Kuroki Kawasaki selalu bisa dipertahankan di puncaknya. Ini juga ketergantungan Kuroki Kawasaki, dan justru karena ketergantungan inilah Kuroki Kawasaki penuh percaya diri. Aku ingin melihat berapa lama avatarmu bisa bertahan.
kata Kuroki Kawasaki, mengayunkan pisaunya dan bergegas menuju Dev lagi. Dan Dev mengingat semua avatar, lagi pula, sejumlah besar avatar akan mempercepat konsumsi kekuatan spiritual di tubuh Dev. Kuroki Kawasaki bisa mengeluarkan kekuatan dari magma, tapi Dev tidak bisa, dia tidak bisa mengubah panas menjadi kekuatan spiritual. Pedang samurai Kuroki Kawasaki terus melambai di udara, mengubah lusinan jurus dalam sekejap, membuat orang terpesona. Dev juga mengayunkan pedangnya dan menebas. Terang! Semburan api memercik, dan suaranya dengan cepat menyebar. Saat mereka berdua bertabrakan satu sama lain, mereka sudah bertarung berkali-kali. Magma di kawah mulai tertiup kemana-mana oleh angin kencang yang tersebar. Terang! Setelah suara yang jelas dan keras lainnya, sosok keduanya langsung berpisah. Kuroki Kawasaki menatap Dev, kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah bertarung begitu lama, Dev tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, tetapi masih penuh semangat dan nafas. Dan Dev memandang Kuroki Kawasaki, semangat juang di matanya semakin kuat lawannya, semakin bersemangat Dev. Karena lawan yang kuat, Dev bisa menyerap lebih banyak kekuatan. Sangat menyenangkan, ayo terus lakukan. Sambil memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Dev mencibir dengan dingin. Semangat juang di tubuhnya terus meningkat, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Pedang pembunuh naga diangkat tinggi, lalu pedang itu diayunkan. Pedang ini benar-benar membawa suara nyanyian naga, dan energi pedang langsung berubah menjadi naga emas, membubung ke langit dan melayang di udara. Melihat ini, ekspresi Kuroki Kawasaki sangat bermartabat, dan pedang samurai dengan cepat ditebas di tangannya, menebas dan menebas naga emas terus-menerus. Terang! Pedang roh dan cahaya pedang bertabrakan lagi. Kuroki Kawasaki merasakan kekuatan kejut yang sangat besar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Pedang samurai di tangannya mulai bergetar terus-menerus, seolah-olah pedangnya takut pada naga emas di depannya. Dev tidak berhenti, sekarang Kuroki Kawasaki telah dirugikan, ini adalah kesempatan Dev. Saya melihat cahaya dingin di mata Dev melonjak, dan semangat juang berkobar. 9 ilmu pedang bayangan, pedang pertama. Pedang pembunuh naga Dev terus memancarkan cahaya, dan kemudian cahaya cian keluar dari pedang pembunuh naga. Sinar cahaya ini benar-benar berubah menjadi sosok, meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, dan tidak dapat dibedakan, tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa itu membentuk seseorang. Roh pedang. Melihat ini, Dev agak terkejut di matanya. Dia tidak menyangka bahwa roh pedang di pedang pembunuh naga telah terbentuk. Meskipun belum sempurna, sekarang bisa keluar dari pedang. Jika roh pedang akhirnya terbentuk, maka Dev akan memiliki pembantu yang sangat kuat di sisinya. Roh pedang menginjak naga emas, terlihat seperti meremehkan semua orang. Melihat hal tersebut, wajah Kuroki Kawasaki menjadi suram dan ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa pedang pembunuh naga di tangan Dev telah menghasilkan roh pedang, dan sebelum roh pedang terbentuk, dia sudah bisa melepaskan pedangnya, dan aura yang dipancarkannya sangat kuat. Kuroki Kawasaki mulai meningkatkan semua energi di tubuhnya, dan pedang samurai di tangannya bergetar, tapi Kuroki Kawasaki berusaha mengendalikannya. Magma di bawah kakinya perlahan mengeras dan menjadi hitam karena sejumlah besar panas yang diserap oleh Kuroki Kawasaki. Roh pedang mengendalikan naga emas, meraung ke arah Kuroki Kawasaki. Kuroki Kawasaki menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengangkatnya. Blaar! Cahaya bersinar, tubuh Kuroki Kawasaki mundur lagi, dan ada celah kecil di pedang samurai di tangannya. Saat ini, Kuroki Kawasaki sebenarnya sedang ketakutan. Meski bisa menyerap kekuatan terus-menerus, Dev sepertinya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Kuroki Kawasaki terus-menerus menyerap kekuatan, dia mungkin akan dikalahkan oleh Dev. Tepat ketika Kuroki Kawasaki memikirkan tindakan balasan, Dev melompat dengan pedang di tangannya, menindasnya. Cahaya cian menyala. Dia tidak akan memberi Kuroki Kawasaki sedikit pun kesempatan untuk bernafas, karena setiap jeda akan memungkinkan Kuroki Kawasaki memulihkan lebih banyak energi di tubuhnya, tidak mungkin Dev memberinya kesempatan ini. Cahaya cian datang dengan kekuatan, Kuroki Kawasaki tidak berani gegabah, dan sekali lagi mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Ledakan dahsyat terdengar, dan tubuh Kuroki Kawasaki mundur lagi. Gerakan Dev lebih cepat dari setiap gerakan.
Kuroki Kawasaki hanya bisa membalasnya secara pasif, dan kekuatan di tubuhnya dikonsumsi sangat banyak. Bahkan jika dia bisa menyerap panas dari magma, akan sulit untuk pulih dengan konsumsi sebesar itu. Kuroki Kawasaki berkeringat dingin di dahinya, dia terengah-engah, dan pedang samurai itu bahkan lebih bergelombang dan penuh celah. Itu akan pecah, tapi Kuroki Kawasaki tidak punya pilihan selain bertahan dengan pedang samurai ini. Dev menjadi semakin bersemangat, kekuatan spiritual di tubuhnya terus meledak, kristal naga di dadanya juga bersinar, dan kekuatan naga terus mengisi tubuh Dev. Dev melihat bahwa Kuroki Kawasaki berada di ujung kekuatannya, jadi dia menyingkirkan pedang naga itu, yang dia inginkan bukanlah membunuh Kuroki Kawasaki, tetapi untuk menyerap kekuatan Kuroki Kawasaki. Melihat Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, Kuroki Kawasaki tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Bayangan tebasan. Kuroki Kawasaki meledak dengan kekuatan terakhir, matanya menjadi merah, dia tiba-tiba mengangkat pedang samurai di tangannya, seluruh tubuhnya dan pedang samurai itu hampir menyatu menjadi satu. Cahaya pedang melonjak ke langit, dan cahaya pedang putih bahkan keluar dari kawah, sehingga orang-orang di luar kawah dapat dengan jelas melihat cahaya pedang yang mengerikan itu. Segera setelah itu, Kuroki Kawasaki melangkah maju, dan cahaya pedang di tangannya menebas, menang atau kalah ditentukan oleh serangan ini. Tepat setelah Kuroki Kawasaki melancarkan serangan ini, pedang samurai di tangannya tidak dapat lagi menahannya, dan pecah berkeping-keping. Melihat pedang samurai yang tinggal gagangnya saja, Kuroki Kawasaki kehilangan pedang di tangannya dalam keadaan linglung. Tidak peduli bagaimana pukulan ini akan menjadi serangan terakhir. Sekarang dia hanya bisa berharap pukulannya bisa langsung melukai atau membunuh Dev. Di luar dugaan, menghadapi pukulan terakhir Kuroki Kawasaki, Dev malah mencibir. Segera setelah itu, sebuah pukulan dilempar keluar, hanya suara teredam yang terdengar, dan sebuah lubang hitam pecah dari seluruh kehampaan dalam sekejap. Meskipun Dev masih memiliki cara untuk menggunakan hukum ruang, dia bahkan memiliki cara untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk secara paksa merobek kekosongan dan pergi ke tempat yang dia inginkan. Namun, jika dia ingin membuka celah di kekosongan, Dev masih bisa melakukannya. Pedang Kuroki Kawasaki langsung memotong celah di kekosongan dan menghilang tanpa jejak. Retakan di kehampaan juga segera menghilang, tetapi akibat pukulan Dev tidak hilang. Serangan Dev menabrak tubuh Kuroki Kawasaki dengan keras. Tubuh Kuroki Kawasaki langsung terbang terbalik, jatuh dengan keras ke dinding batu, dan seteguk darah menyembur keluar. Wajah Kuroki Kawasaki menua dengan cepat, dan segera menjadi penampilan seorang lelaki tua, dengan kerutan di wajahnya, dan napas lambat, seolah-olah dia akan mati. Tidak ada kilau di mata Kuroki Kawasaki, tetapi dengan tangannya di tanah, panas magma di tanah terus diserap ke dalam tubuh Kuroki Kawasaki. Dev berjalan menuju Kuroki Kawasaki selangkah demi selangkah, tetapi Kuroki Kawasaki tidak bergerak, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini, tubuh fisiknya sudah menua dengan cepat, tanpa energi. Bahkan jika aku mati, tidak mungkin bagimu untuk menyerap kekuatanku. Kuroki Kawasaki melihat upaya Dev dan membuka mulutnya perlahan. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki hak untuk memilih sekarang? Dev mencibir. Sekarang Kuroki Kawasaki adalah daging di talenan, dan Dev bisa makan apapun yang dia mau. Lagi pula, aku selangkah lagi. Jika aku benar-benar bisa melangkah ke Valkyrie, kamu sama sekali tidak bisa menjadi lawanku. Kuroki Kawasaki penuh penyesalan. Jika dia benar-benar menerobos dari Wusheng dan mencapai ranah Shangdi, maka Dev pasti bukan lawannya. Meskipun Toyotomi Hideyoshi dan yang lainnya semuanya adalah pejuang, mereka semua hanyalah sisa-sisa jiwa. Kekuatan mereka sangat berkurang. Dan dia sendiri berbeda, jika dia bisa menembus Shangdi, maka dia adalah Shangdi yang masih hidup, eksistensi tertinggi sejati di dunia seni bela diri. Dalam dunia seni bela diri, Shangdi Supreme, tidak ada alam yang lebih tinggi. Bahkan jika kamu menembus Shangdi, hasilnya akan sama. Mata Dev acuh tak acuh, dan dia berjalan menuju Kuroki Kawasaki selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, mereka hanyalah pejuang, dan mereka tidak mengerti seperti apa dunia budidaya yang abadi. Jadi kenapa jika Anda mencapai ranah Shangdi? Sungguh di alam rahasia, di alam budidaya abadi, itu masih tidak berharga. Kuroki Kawasaki memandang Dev, dia tidak mengerti mengapa Dev begitu percaya diri, tetapi dia tahu bahwa Dev tidak boleh membiarkan Dev menyerap kekuatannya sendiri.
Segera, Kuroki Kawasaki mengeluarkan raungan tajam, dan jiwa di tubuhnya keluar, berubah menjadi asap hitam dan mencoba melarikan diri. Pada level ini, selama jiwanya abadi, cepat atau lambat Kuroki Kawasaki dapat dibangkitkan. Dan Dev menatap Kuroki Kawasaki yang ingin melarikan diri, dan mau tidak mau mendengus dingin. Lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap. Dengan kekuatan hisap yang sangat besar, roh Kuroki Kawasaki langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Hanya kulit Kuroki Kawasaki yang tersisa di luar, dan mulai terbakar di bawah panas magma. Dengan cepat berubah menjadi abu. Seniman bela diri nomor 1 di negara pulau, Kuroki Kawasaki, sang dewa perang, menghilang seperti ini. Tidak ada jejak yang tersisa. Di luar kawah, semua orang melihat ke atas kawah, tidak ada yang berani naik. Tapi saat ini, sudah lama tidak ada suara di kawah. Mungkinkah pertempuran sudah berakhir? Siapa yang menang pada akhirnya? Tapi semua orang mengira itu adalah Kuroki Kawasaki. Karena Kuroki Kawasaki adalah orang nomor 1 di negara pulau dan pilar spiritual dunia seni bela diri negara pulau. Tidak ada yang mengira Kuroki Kawasaki akan kalah. Ini pasti sudah berakhir, kita bisa membawa mayat Dev keluar. Muto Shinichi melihat ke kawah yang sudah lama tidak ada pergerakan, dan berkata perlahan. Tapi tepat ketika mereka hendak naik ke kawah dan membawa tubuh Dev keluar. Tiba-tiba, sesosok perlahan melayang di atas kawah. Tubuh sosok itu melayang langsung ke kawah, lalu berjalan turun selangkah demi selangkah. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Apa yang terjadi? Muto Shinichi memandang Dev dengan tak percaya, dan berjalan selangkah demi selangkah, wajahnya menjadi sangat jelek. Di mana Kuroki Kawasaki Senpai? Bagaimana bisa senior Kuroki Kawasaki membiarkannya keluar? Kenapa dia tidak membunuhnya? Orang ini, apakah dia memohon belas kasihan dengan senior Kuroki Kawasaki? Banyak orang sedang mendiskusikan kejadian itu dengan bingung. Dan hanya Kazuo Kawaguchi yang sepertinya mengerti sesuatu, wajahnya menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Dev berjalan selangkah demi selangkah, dan semua orang dengan sadar menyingkir. Tuan Chen, di mana senior Kuroki Kawasaki? Muto Shinichi bertanya pada Dev. Dev melirik Shinichi Muto dengan dingin, dan hanya dengan satu pandangan, Shinichi Muto merasakan gunung menekan secara instan, dan berlutut dengan plop. Orang nomor 1 di negara pulaumu telah mati. Mulai sekarang, hanya satu dewa yang diperbolehkan di negara pulaumu, dan itu adalah aku. Suara Dev sangat tenang, bahkan nadanya sangat ringan. Tapi kata-kata ini bisa didengar oleh semua penduduk pulau yang hadir. Dan saat kata-kata itu jatuh, Dev meletus dengan paksaan yang sangat kuat. Paksaan ini langsung menyelimuti seluruh gunung Fuji, semua orang merasakan tekanan dan jatuh berlutut tanpa sadar. Meskipun mereka tidak percaya pada segala hal, mereka tidak percaya pada rezeki spiritual di dalam hati mereka, sehingga mereka kalah seperti ini, dan bahkan kehilangan nyawa mereka. Tapi sekarang Dev berdiri di depan mereka, memancarkan keagungan seperti dewa, dan dia harus membiarkan mereka mempercayainya. Selamat wahai Tuhan. Saat ini, seseorang berteriak di tengah kerumunan. Dan orang ini adalah Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi menipu Dev dan memberitahu Kazuo Watanabe banyak informasi. Sekarang Dev tidak hanya menghancurkan 4 kuil utama, tetapi juga membunuh Kuroki Kawasaki. Apakah ada orang di seluruh negara pulau yang menjadi lawan Dev? Untuk bertahan hidup, Kazuo Kawaguchi hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjilat Dev. Hanya saja Kazuo Kawaguchi berteriak, tapi tidak ada yang berteriak bersamanya. Meskipun Dev membunuh Kuroki Kawasaki, perlu waktu bagi komunitas seni bela diri di negara pulau untuk menerima fakta ini. Dan jika Anda ingin menaklukkan dunia seni bela diri negara pulau, Anda juga membutuhkan sarana. Ketika Kazuo Kawaguchi melihat bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia merasa sedikit malu, dan buru-buru menundukkan kepalanya. Dev hanya melirik Kazuo Kawaguchi, lalu menatap Shinichi Muto, jika masih ada orang di negara pulau Anda yang tidak yakin, Anda bisa datang kepada saya kapan saja, dan saya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan melayang menuruni gunung. Melihat sosok Dev yang melonjak seperti elang, semua orang di dunia seni bela diri negara pulau itu berpikir keras. Sampai sosok Dev benar-benar menghilang, Shinichi Muto menatap Kazuo Kawaguchi dengan dingin. Kamu pengkhianat yang tidak tahu malu.
Kamu aib bagi dunia seni bela diri di negara pulau. Hari ini aku akan mengkhianatimu sampai mati. Shinichi Muto sangat marah. Setelah itu, semua orang dari dunia seni bela diri bergegas bersama, dan Kazuo Kawaguchi tidak mengatakan apa-apa dengan sedih, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kerumunan. Berita bahwa Dev memenggal kepala Kuroki Kawasaki dengan cepat meledak di negara pulau. Meskipun banyak orang di dunia seni bela diri di negara kepulauan mencoba yang terbaik untuk memblokir informasi tersebut, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tiba-tiba, semua orang di dunia seni bela diri negara pulau itu menjadi tikus jalanan, diejek dan dilecehkan oleh orang lain. Banyak anak muda di dunia seni bela diri negara pulau menuntut tindakan kolektif untuk membuktikan dunia seni bela diri negara pulau dan membalaskan dendam Kuroki Kawasaki. Tapi mereka semua ditekan oleh Muto Shinichi dan para tetuanya, karena mereka tahu jika orang-orang ini pergi, tidak akan ada hasil lain selain kematian. Di depan Dev, orang-orang ini bahkan bukan semut. Keluarga Watanabe, di bawah kepemimpinan Dev, telah menjadi keluarga terkuat di seluruh negara pulau dalam satu langkah. Fumio Watanabe mulai membangun kuil untuk Dev, membentuk patung, dan membiarkan orang percaya untuk beribadah dan menyembah. Meskipun dunia seni bela diri di negara pulau tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menekan Dev, tidak ada orang yang benar-benar berkompromi, mereka tidak setuju dengan Dev, apalagi mengabadikan Dev sebagai dewa. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Dev, dia masih berasal dari Daxia, dan rasa bangga yang unik dari penduduk pulau membuat orang-orang di dunia seni bela diri ini menolak untuk menundukkan kepala. Dev mengunci diri di dalam kamar, dan menghabiskan 3 hari menyempurnakan jiwa Kuroki Kawasaki sepenuhnya. Ini membuat kekuatan Dev melonjak ke peringkat 5 Wusheng, dan sekarang Dev benar-benar tidak takut bertemu Shang di bela diri. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga di tangannya telah keluar sesosok dari roh pedang. Tidak butuh waktu lagi hingga pedang pembunuh naga di tangan Dev mungkin bisa melawan seorang Wusheng sendirian. Tuan, sekarang Anda memiliki jutaan orang percaya di negara pulau, tetapi orang-orang di dunia seni bela diri negara pulau itu masih menolak untuk menyembah Anda. Fumio Watanabe melihat Dev telah menyelesaikan latihannya, jadi dia melapor dengan suara rendah. Jangan khawatir tentang mereka, aku punya caraku sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar ruangan. Melihat bulan yang cerah di langit, Dev melompat, dan seluruh tubuhnya naik ratusan meter, seolah-olah dia telah melompat ke bulan sekaligus. Melihat pemandangan ini, Fumio Watanabe tanpa sadar membuka mulutnya, kaget. Setelah beberapa lompatan vertikal, Dev mendarat dengan mantap di atas sebuah istana yang sangat mewah di tengah Osaka. Ini adalah tempat tertinggi di Osaka dan istana paling mewah. Karena orang yang tinggal di sini adalah pemimpin spiritual tertinggi dari seluruh negara pulau, Kaisar Yamada dari negara pulau. Saat ini, Yamada sedang berada di depan jendela ruang tamu, mengagumi bulan yang cerah di langit. Dalam beberapa hari terakhir, urusan dunia persilatan di negara pulau juga membuatnya sedikit cemas. Tiba-tiba, Yamada menemukan bahwa sepertinya ada seseorang yang berdiri di atap istana. Dia melepas kacamatanya dan menyekanya, lalu melanjutkan memakainya, dan melihat dengan hati-hati. Tapi kali ini, dia tidak melihat sosok apapun. Yamada menghela nafas panjang, mengetahui bahwa ini adalah tempat dengan keamanan paling ketat. Bagaimana mungkin ada orang yang berdiri di atas atap? Pasti aku kurang istirahat akhir-akhir ini, mataku menjadi kabur. Yamada membelai kumis khasnya, dan hendak kembali ke kamarnya untuk tidur. Dia akan istirahat lebih awal, dan dia berhalusinasi setelah bekerja keras selama ini. Tapi saat Yamada berbalik, dia tercengang dan berdiri di sana dengan hampa. Karena dia melihat seorang pemuda duduk di sofa di ruang tamunya, meminum anggur merahnya. Siapa kamu? Yamada bertanya dengan ekspresi ketakutan. Anda harus tahu bahwa tanpa izinnya, tidak ada orang luar yang bisa masuk ke sini, apalagi saat ini malam hari, tidak ada yang bisa masuk. Tapi sekarang, seseorang sedang duduk di depannya secara terbuka. Namaku Dev. Dev dengan lembut mengguncang gelas anggur di tangannya, lalu menyesap, anggurnya enak. Ketika Yamada mendengar kata Dev, tubuhnya tampak sedikit bergetar. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena dia tahu bahwa orang yang menjungkir balikan dunia seni bela diri seluruh negara pulau baru-baru ini disebut Dev. Kamu. Apa yang akan kamu lakukan di sini denganku?
kata Yamada, dan bergerak mendekat ke satu sisi, karena ada alarm di sana. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunyikan alarm, itu tidak lebih dari membiarkan penjagamu mati lebih banyak. Aku di sini hanya untuk mengobrol denganmu, aku tidak bermaksud membunuhmu. Kamu santai saja. Dev tersenyum ringan, lalu memberi isyarat mengundang untuk duduk dan berkata, "Silakan duduk." Yuzhuo memandang Dev, dan akhirnya menarik tangan yang hendak menjangkau alarm, dan duduk dengan hati-hati di seberang Dev. "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Yamada bertanya dengan lembut. "Saya tahu status dan hak Anda di negara pulau. Saya hanya ingin Anda memerintahkan agar orang-orang keras kepala di dunia seni bela diri di negara ini, mereka semuanya harus mengabadikan saya sebagai idola. Saya telah membunuh Kuroki Kawasaki, di negara pulau Anda kecuali mengabadikan saya, dapatkah Anda menemukan orang kedua?" Dev berkata dengan dingin. Ketika Yamada mendengar ini, dia sedikit mengernyit, "Saya tidak akan berpartisipasi dalam urusan dunia seni bela diri. Bagaimana orang-orang di dunia seni bela diri memilih, itu adalah hak mereka." "Apa maksudmu, kamu tidak akan memberi perintah?" Dev menyipitkan matanya sedikit. Benar. Yamada mengangguk berat, tapi saat ini hatinya gemetar mati-matian. "Karena kamu tidak memberi perintah, aku tidak keberatan mengubah negara pulaumu dengan kaisar lain." Setelah Dev selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak seperti ledakan. Segera setelah itu, seekor naga emas yang hidup muncul dari belakang Dev. Sosoknya yang perkasa melayang terus di udara. Meskipun Yamada adalah kaisar di negeri itu, dia hanyalah orang biasa, di mana dia melihat pemandangan seperti itu. Melihat naga emas melayang di udara, Yamada tercengang, seluruh tubuhnya gemetar, hampir pipis di celana. Meskipun dia selalu mendengar bahwa seseorang dapat memadatkan energi dan berubah menjadi dewa setelah mencapai level tertentu di dunia seni bela diri, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Melihat Dev seperti ini sekarang, dia tercengang. Di mana dia melihat pemandangan seperti itu? "Karena kamu tidak setuju, maka aku akan membunuh semua orang di dunia seni bela diri negara pulau, dan aku akan menjadi kaisar negara pulau ini." Aura di tubuh Dev melonjak lagi, mata besar naga emas seperti lonceng tembaga menatap Yamada dengan tegas. Naga emas membuka lebar mulutnya yang berdarah, dan bergegas menuju Yamada. Yamada sangat ketakutan hingga dia pipis dalam sekejap, dan buru-buru berkata, Oke, aku akan mendengarkanmu." Melihat ini, Dev melambaikan tangannya, dan naga emas langsung mundur. "Saya berencana untuk menulisnya sekarang, dan saya akan mengirim orang untuk mengumumkannya besok." Yamada gemetar dan mengikuti Dev untuk berjanji. "Oke, kuharap kamu tidak membohongiku, karena kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu membohongiku." Setelah Dev selesai berbicara, napasnya mereda, dan naga emas itu langsung menghilang. Setelah minum anggur merah di depannya, melihat bulan purnama di langit, tubuh Dev melayang. Yamada yang menyaksikan Dev melayang seperti ini, dan keamanan di istananya seperti sampah, jadi dia tahu bahwa dia harus mengumumkan dekret ini. Tidak mungkin, orang-orang di dunia seni bela diri itu tidak sehebat Dev, bahkan Kuroki Kawasaki, orang nomor satu di dunia seni bela diri, terbunuh, dan tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang dapat bersaing dengan Dev lagi. Yamada mengeluarkan dekret, menulisnya dalam semalam, dan memerintahkan seseorang untuk mengumumkannya tepat setelah fajar. Saat 3 pukulan di bawah sinar matahari, Dev bangun dengan peregangan. Fumio Watanabe dengan gembira menemukan Dev. Tuan, ini adalah acara yang sangat membahagiakan. Kaisar telah mengeluarkan dekret, dan semua orang di dunia seni bela diri akan menyembah Anda sebagai idola. Orang-orang keras kepala di dunia seni bela diri harus menyembah Anda sebagai dewa sekarang." Fumio Watanabe berkata dengan dekret yang dikeluarkan oleh Yamada di tangannya. Dev hanya meliriknya, tanpa ekspresi sedikit pun, karena dia tahu hasilnya sejak lama. "Fumio Watanabe, sekarang urusan negara pulau telah diselesaikan, saya yakin tidak ada yang berani menyentuh keluarga Watanabe Anda dalam waktu dekat, dan saya akan kembali jika mempunyai kesempatan." Dev berkata pada Fumio Watanabe. Ketika Fumio Watanabe mendengarnya, suasana hatinya hilang dalam sekejap. Matanya penuh keengganan dan dia berkata, "Tuan, saya pasti akan membantu Anda mengurus urusan negara pulau. Saya akan mengirim orang untuk mengirim Anda semua sumber daya secara teratur."
Tapi. Fumio Watanabe sepertinya punya sesuatu, aku minta maaf untuk mengatakannya. Katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan, kata Dev. Tua, Yumiko telah bersekolah di Daxia, jadi kali ini saya harap dia bisa kembali ke Daxia bersama Tuan dan melanjutkan studinya. Jika Tuan menyukainya, Anda juga bisa membiarkan dia melayani Tuan sepanjang waktu. Kata Fumio Watanabe. Yumiko masih muda, jadi dia harus menyelesaikan studinya. Untuk melayaniku, mari kita bicarakan nanti. Dev tidak berani membawa Yumiko kembali untuk melayaninya. Jika para wanita di istana teratai merah mengetahui hal ini, saya pikir saya akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Dev menemukan Matt, membawa Yumiko bersamanya dan bersiap untuk kembali ke Daxia. Ventua, kembalilah bersama kami, apa gunanya kamu sendirian di sini? Matt berkata kepada Faris. Tidak. Aku baik-baik saja di sini, dan setelah waktu ini, aku tidak perlu berpura-pura menjadi tak terduga lagi. Tidak peduli seberapa rendah kekuatanku, orang-orang di dunia seni bela diri negara pulau itu akan memperlakukanku seperti seorang master. Sekarang dewa yang mereka abadikan adalah temanku, dan sekarang, aku adalah pria terhormat di negara pulau. Faris berkata dengan senyum di wajahnya. Ventua, terima kasih banyak untuk beberapa hari terakhir di negara pulau. Dev masih sangat berterima kasih kepada Faris, jika Faris tidak meminta Fumio Watanabe untuk mengeluarkan bunga teratai salju Fuji, kekuatan Dev sama sekali tidak akan melampaui Wusheng. Maka tidak akan ada hal seperti itu nanti, dan tidak mungkin kekuatan Dev tumbuh begitu cepat di negara pulau. Apa yang harus berterima kasih, sekarang kamu telah menjadi dewa negara pulau, nilaiku juga meningkat. Ventua sedikit tersenyum. Segera, Dev dan yang lainnya naik ke pesawat dan memulai jalan kembali ke Daxia. Di pesawat, Dev melihat tinjunya. Kali ini, dia ingin sepenuhnya memusnahkan sekte hati iblis. Bandara Kyoto, Ellie, Rosalind, dan yang lainnya tahu bahwa Dev akan kembali hari ini, dan setelah mereka semua berdandan, mereka pergi ke bandara untuk menyambut Dev. Beberapa gadis sedang menunggu di luar bandara, menarik perhatian banyak orang. Saat ini Jin juga ada di antara mereka, dan hari ini dia juga berdandan khusus untuk menjemput Matt. Segera, Dev dan Matt muncul di bandara, dan keduanya berjalan perlahan. Melihat Dev dan yang lainnya turun dari pesawat, semua gadis ini bergegas maju. Tetapi ketika mereka melihat bahwa di belakang Dev adalah seorang gadis muda, sangat berair dan cantik, dan mereka semua tercengang. Aku tidak menyangka kamu akan datang menjemputku. Melihat Ellie dan yang lainnya, Dev sedikit tersenyum. Tapi tak satu pun dari gadis-gadis itu memperhatikan Dev, tetapi menatap Yumiko di belakang Dev. Oh, Yumiko, kamu bisa naik taksi ke sekolah sendiri, aku tidak bisa mengantarmu. Dev melihat Ellie dan yang lainnya menatap Yumiko, jadi dia berkata. Tuan yang baik, ketika saya punya waktu, bisakah saya meminta Anda untuk bermain? Yumiko tersenyum kecil. Hah? Ini, tidak masalah. Ketika Dev ditanya oleh Yumiko, dia tampak bingung. Selamat tinggal Tuan, selamat tinggal guru yang baik. Yumiko melambaikan tangannya, lalu naik taksi dan pergi. Setelah Yumiko pergi, Ellie dan Laura menatap Dev. Dev, kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Tidak heran kamu pergi ke negara pulau. Setelah pergi ke negara pulau, kamu telah bermain dengan pelayan. Laura berkata dengan marah. Apa yang kamu bicarakan? Kalian salah paham, biarkan aku menjelaskan kepada kalian. Dev tahu bahwa gadis-gadis ini salah paham. Aku salah mengerti sesuatu, kamu ikut kami kembali lalu jelaskan. Rosalind berbicara. Begitu Rosalind, kakak perempuan tertua, membuka mulutnya, beberapa gadis langsung mengendalikan Dev dan memasukkannya ke dalam mobil. Melihat Dev seperti itu, Matt tertawa terbahak-bahak. Jin melangkah maju dan menyebut telinga Matt, kamu pergi ke negara pulau, apakah kamu mengacaukan sesuatu? Aku tahu bahwa wanita negara pulau tidak jujur. Tidak, sama sekali tidak, 100% aman. Matt terkekeh, lalu merangkul Jin dan berjalan pergi. Pada senja hari, Dev menemukan Matt, dan dia berencana untuk bertanya kepada Jin bagaimana pencarian alam rahasia dari sekte hati iblis selama periode waktu ini. Tetapi ketika Dev tiba di kamar Matt, dia mendengar suara yang tak terlukiskan di dalam.
Dev terdiam beberapa saat, dia hanya bisa menyalakan rokok dan menunggu. Setelah setengah jam penuh, suara di kamar Matt berangsur-angsur menghilang. Ketika Matt membuka pintu, dia menemukan bahwa Dev sedang berdiri di depan pintu. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan bingung. Dev, kenapa kamu di sini? Kapan kamu datang? Aku sudah di sini selama setengah jam. Dev menatap Matt dengan tatapan kosong. Matt tersenyum dan mengundang Dev ke kamar. Saat ini, Jane juga berpakaian, dan menyapa Dev dengan wajah memerah. Jane, bagaimana kabarnya dengan ranah rahasia sekte hati iblis? Dev langsung bertanya. Tuan Chen, saya telah menemukan dunia rahasia dari sekte hati iblis. Saya hanya tidak tahu apakah itu memenjarakan pacar Anda. Saya tidak berani membukanya dengan gegabah ketika Anda tidak ada di sini. Kata Jane. Di mana itu? Dev bertanya dengan penuh semangat. Itu di halaman belakang aliansi seni bela diri. Pintu masuk ke dunia rahasia itu ada di sana. Aku sudah meminta Hayden untuk mengirim seseorang untuk berjaga. Namun, saya belum melihat siapapun keluar dari pintu masuk itu akhir-akhir ini. Saya tidak tahu apakah dunia rahasia ini telah ditinggalkan atau ada jalan keluar lain. Kata Jane. Pergi, bawa aku untuk melihat. Dev tidak sabar untuk pergi dan melihatnya. Dev, ini sudah larut malam, apa yang akan kita lihat? Mari kita bicarakan besok. Dunia rahasia tidak dapat melarikan diri, jika itu benar-benar dunia rahasia dari sekte hati iblis. Kita harus merencanakan dengan hati-hati, kita tidak bisa terlalu ceroboh. Matt tahu bahwa Dev sangat ingin menyelamatkan Yuki, tetapi dia tidak bisa bertindak sembarangan. Dev mengangguk, dia juga tahu bahwa dia terlalu tidak sabar. Setelah mengobrol dengan Jane untuk beberapa kata lagi, Dev pergi. Karena dia tahu Matt baru saja kembali, jadi dia mungkin tidak akan tidur malam ini. Setelah keluar dari kediaman Matt, Dev berencana untuk kembali ke gerbang naga, tetapi hanya mengambil 2 langkah, dia bertemu Kapten Jack. Kapten Jack, bagaimana lukamu? Melihat bahwa itu adalah Kapten Jack, Dev bertanya dengan cepat. Sudah lama aku sembuh, dan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Kapten Jack mengayunkan tinjunya 2 kali dan berkata. Ini sudah larut malam, apa yang kamu lakukan di sini? Dev bertanya. Tentu saja aku datang untuk mencarimu. Tuan Si tahu kamu kembali, jadi dia secara khusus mengadakan perjamuan untuk mentraktirmu makan malam. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda adalah orang pertama yang diundang makan malam oleh Tuan Si. Tuan Si sangat senang kali ini. Tahukah kamu, ketika dia mendengar bahwa kamu diam-diam pergi ke negara pulau untuk membalas dendam, Tuan Si sangat khawatir. Kemudian, Tuan Si mengaktifkan semua personel rahasia yang telah ditempatkan di negara pulau selama bertahun-tahun, hanya untuk membantu Anda. Kapten Jack mengikuti Dev dengan suara rendah. Mengaktifkan personel rahasia. Siapa mereka? Dev tercengang sesaat, lalu sedikit mengernyit. Ketika dia berada di negara pulau, sepertinya tidak ada yang membantunya. Pada saat ini, Dev tiba-tiba teringat seseorang, dan itu adalah Faris Fan. Meskipun Faris adalah teman baik Matt, sejak awal, Dev merasa bahwa Faris sangat memperhatikannya. Termasuk situasi negara pulau yang diperkenalkan oleh Faris kepadanya di awal, dan kemudian memaksa Fumio Watanabe untuk menyerahkan bunga teratai salju, namun Faris menyerahkan bunga teratai salju tersebut kepada Dev. Orang harus tahu bahwa Dev dan Faris hanya bertemu satu sama lain secara kebetulan. Meskipun Faris terus mengatakan bahwa dia membayar Dev untuk membeli anggur, tidak ada yang akan membalasnya dengan barang yang begitu berharga. Dev menerobos dalam satu lompatan dengan mengandalkan teratai salju. Dan kemudian Dev bertarung dengan Kuroki Kawasaki, dan Faris langsung mencari informasi tentang Kuroki Kawasaki. Ingin tahu siapa Kuroki Kawasaki? Mungkinkah begitu mudah untuk mengetahui informasi rahasianya? Selain itu, Matt mengundang Faris untuk kembali ke Tiongkok kali ini, tetapi Faris menghindar dan tidak ingin kembali. Dengan semua penampilan ini, Dev tiba-tiba merasa bahwa Fan tua ini mungkin adalah seseorang yang diam-diam dipekerjakan oleh Tuan Si. Jika tidak, hanya mengandalkan hubungan antara Faris dan Matt, Faris tidak perlu membantunya seperti ini. Aku tidak tahu siapa orang rahasia ini. Jika kamu ingin tahu, kamu harus bertanya pada Tuan Si sendiri. Setelah Kapten Jack selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke depan, sementara Dev mengikuti dari belakang.
Saat ini, di pavilion penjaga di Kyoto, lampunya masih terang benderang. Ada meja makan malam mewah di aula, dan Tuan Si duduk dengan tenang di depan, terlihat sangat sopan. Setelah Dev masuk ke aula, Tuan Si sedikit tersenyum dan berkata, "Duduklah." Dev mengangguk dan duduk berhadapan dengan Tuan Si. Tuan Si menatap Dev dengan sepasang mata, tetapi Dev merasa sedikit tidak nyaman. Bakat dan keberanian anak sepertimu memang melebihi harapanku. Kecepatan peningkatan kekuatanmu akhir-akhir ini terlalu cepat, begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa membayangkan. Dan nyalimu, kamu benar-benar lari ke negara pulau sendirian, menjadi dewa seluruh negara pulau, dan berani masuk ke istana kaisar di malam hari. Aku tidak bisa melihatmu lagi dan lagi sekarang. Tuan Si berkata perlahan. Sebenarnya aku tidak mau, hanya saja setelah balas dendam selesai, orang-orang di negara pulau tidak ingin aku pergi, jadi aku hanya bisa bermain dengan mereka selama beberapa hari. Dev tersenyum tak berdaya. Hahaha, lihat betapa murah dan tampannya dirimu. Oke, ayo mulai makan, hari ini aku khusus menyiapkan anggur yang enak untukmu. Seperti yang dikatakan Tuan Si, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan gelas anggur di depannya terbang ke arah Dev dalam sekejap. Ketika Dev mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dia merasakan mati rasa di lengannya dan hampir melepaskannya. Dev memandang Tuan Si dengan kaget. Anda harus tahu bahwa dia sekarang adalah Wusheng peringkat 5, dan kekuatan aslinya sebanding dengan puncak Wusheng. Tapi ketika aku menangkap cangkir yang dilempar sembarangan oleh Tuan Si, itu akan membuat lenganku mati rasa. Tuang anggurnya sendiri. Tuan Si berkata. Dev tersadar dari keterkejutannya, lalu menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Keduanya mulai minum dan berbicara sambil minum. Apakah hebat menghancurkan kuil negara pulau dan menjadi dewa di hati orang-orang di negara pulau? Tuan Si bertanya. Dev tidak berbicara, hanya mengangguk. Dia sangat bahagia di dalam hatinya, dan kepercayaan dirinya meledak saat ini. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar dapat menghancurkan sekte hati iblis. Melihat Dev seperti itu, Tuan Si tersenyum tipis. Tapi saya ingin memberitahu Anda, bahkan jika Anda dapat mendominasi seluruh dunia seni bela diri sekarang, itu tidak istimewa, karena orang-orang di dunia seni bela diri ini tidak pernah dihargai sama sekali. Ada banyak master di alam rahasia, bahkan kekuatan di belakang aliansi seni bela diri tidak akan pernah sehebat yang Anda lihat. Jalanmu masih panjang. Tuan Si berbicara perlahan, dan ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Dev memandang Tuan Si, dan dia selalu merasa bahwa dia belum pernah benar-benar melihat Tuan Si dalam waktu yang lama. Termasuk kekuatan Tuan Si, Dev tidak bisa mengetahuinya sekarang. Tuan Si, apakah Anda tahu dunia surga dan manusia? Pada saat ini, Dev mengingat surga dan alam manusia yang dikatakan iblis darah kepadanya. Dev bahkan tidak tahu apa itu dunia surga dan manusia. Siapa yang memberitahu alam surgawi kepada Anda? Tuan Si sedikit mengernyit. Dev memberitahu Tuan Si segalanya tentang apa yang terjadi di Pulau Penglai. Ketika dia mendengar bahwa iblis darah yang mengatakannya, ekspresi Tuan Si menjadi jauh lebih tenang. Karena kamu ingin tahu, izinkan saya memberitahu Anda bahwa di seluruh ruang dan waktu, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi karena mereka berada dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda, mereka tidak dapat merasakannya sama sekali. Sama seperti dunia rahasia yang kamu temukan sekarang, meskipun mereka berada di ruang dan waktu yang sama, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan dunia rahasia. Dan dunia surga dan manusia ini juga merupakan dunia, tetapi tidak lagi dalam dimensi yang sama dengan dunia kita saat ini. Ketika kekuatanmu benar-benar mampu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kamu bisa pergi ke dunia lain sesuka hati. Tuan Si mengikuti Dev untuk menjelaskan. Dev memandang Tuan Si dengan heran. Dia tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana Tuan Si mengetahui hal ini? Bersambung ke episode 206. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.